Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Ilham LC MPhilI, dosen Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dalam video praktik mengajar ini, saya akan membawakan materi konsep dasar agama dan masyarakat multikultural. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, barangkali ada yang bisa memandu di antara adik-adik untuk memimpin doa. Saya Pak. Oke. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Karena ini mata kuliah perdana untuk pertemuan kita hari ini, barangkali kita akan saling berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Ilham LC MPhilI, dosen mata kuliah agama dan masyarakat multikultural. Selanjutnya untuk satu semester ini kita akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan agama dan masyarakat multikultural. Dan sebelum kita masuk ke materi perkuliahan kita, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama terkait dengan kontrak perkuliahan kita hari ini dan satu semester ke depan. Baik, ini ada beberapa item yang perlu kita pahami bersama sebagai bagian dari kerjasama kita untuk perkuliahan kita satu semester ke depan. Baik, saya ingin bertanya dulu ke kawan-kawan mahasiswa, apakah di antara kawan-kawan mahasiswa ini ada yang tinggal di sebuah lingkungan yang memiliki keragaman budaya, termasuk juga agama? Ada? Oke. Baik. Bagaimana kita memahami perbedaan keragaman, baik itu dari sisi agama maupun budaya? Mata kuliah kita ini akan memberikan penjelasan lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan agama dan masyarakat multikultural, dan bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan di dalamnya. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan mendiskusikan satu topik penting dalam kajian agama dan masyarakat multikultural terkait dengan konsep dasar agama dan masyarakat multikultural. Apakah adik-adik memahami apa yang dimaksud dengan agama? Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan. Jadi agama yang saya pahami itu berasal dari dua kata, yaitu a yang artinya tidak dan kata yang artinya kacau. Jadi agama dapat kita artikan sebagai sesuatu, sehingga aturan yang mengatur pola atau tata cara hidup manusia.
manusia menuju kehidupan yang harmonis. Baik. Kita beri aplaus dulu untuk benar yang dikatakan oleh temannya tadi, bahwa agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata. Yang pertama a berarti tidak, gama berarti kacau. Dalam pengertian ini agama diandaikan sebagai sebuah keteraturan. Agama juga di dalam tradisi Barat itu dikenal dengan istilah religion, yang berarti mengikatkan diri. Karena orang-orang yang menganut suatu agama tertentu berarti dia mengikatkan dirinya dengan satu kepercayaan tertentu. Demikian juga dengan dalam bahasa Arab, agama itu dikenal dengan istilah ad-din. Ad-din itu banyak sekali makna etimologinya. Di antaranya agama itu berarti hutang yang harus ditunaikan. Jadi agama itu terkait dengan sejumlah prinsip yang harus kita taati sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Oke? Tapi pernahkah kita berpikir kenapa dalam kenyataan kehidupan kita ini kita temukan beragam kepercayaan, atau kita memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda? Ada enggak yang bisa menjelaskan? Mungkin karena pertama faktor dari orang tua yang mungkin sudah agamanya itu berbeda, dari misalnya dari agama non, jadi anaknya itu mengikuti orang tuanya. Sekian dari saya. Oke, tepat yang disampaikan, bahwa ternyata salah satu yang menyebabkan kita itu berbeda dalam hal kepercayaan maupun agama itu karena kita dilahirkan dari lingkungan keluarga yang berbeda. Di dalam hadis Nabi misalnya disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap jiwa itu terlahir dalam keadaan suci. Fa abawahu, namun kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, yang menyebabkan mereka itu memeluk ajaran Yahudi dan juga Nasrani ataupun Majusi. Jadi ternyata di dalam agama kita itu sendiri mengakui bahwa keragaman itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat kita ingkari. Baik, selanjutnya kita perlu mendiskusikan juga apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural. Apa sih itu masyarakat multikultural? Masyarakat majemuk. Apakah masyarakat majemuk otomatis adalah masyarakat multikultural? Belum tentu. Masyarakat majemuk itu adalah fakta sosial yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat multikultural. Jadi masyarakat majemuk itu boleh jadi menghadirkan konflik di tengah masyarakat kalau dia tidak dikelola dengan bijak, secara toleran. Maka konsep masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang lebih mengedepankan toleransi, ya, penghargaan terhadap perbedaan dan
keragaman dan lebih mengedepankan yang namanya kerukunan antar setiap individu di dalam masyarakat. Selanjutnya saya minta adik-adik untuk mendiskusikan kita lakukan untuk mencegah terjadinya konflik di tengah fakta keragaman yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Selanjutnya saya minta siapa yang dari kelompok yang ingin menjelaskan hasil temuan dari diskusi kelompoknya? Oh iya ya, silakan. Ya, tentu saja dengan cara kita saling menghargai dan menyikapi apa-apa saja yang terjadi di lingkungan kita tanpa adanya saling menyakiti sesama. Sekian Tadi ya, benar yang dikatakan oleh temannya tadi. Ternyata masyarakat multikultural itu adalah sesuatu yang sangat diapresiasi di dalam agama. Bahkan di dalam surah Hud ayat 118 itu disebutkan, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Kata Allah di dalam Al-Quran, sekiranya Allah menghendaki, maka kita semua ini akan diciptakan ke dalam satu jenis yang sama tanpa ada perbedaan di dalamnya. Nah, ini sebenarnya konsep yang sejalan dengan visi misi Kementerian Agama yang terkait dengan moderasi beragama, bahwa ternyata di dalam rumah besar NKRI tidak ada pembelahan antara mayoritas dan minoritas, dan juga termasuk perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain. Dalam sebuah riset yang saya lakukan bersama dengan kolega saya dari Yayan Pare-Pare juga, itu ternyata kita menemukan bahwa di dalam Al-Quran keragaman itu dipandang sebagai sebuah keniscayaan, dan agama itu mengarahkan kita pada titik temu antara semua agama, bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita itu harus diapresiasi dengan bijak dan tanpa menjadi penghalang bagi terbangunnya hubungan sosial yang harmonis di antara seluruh elemen masyarakat. Kawan-kawan mahasiswa, jadi silahkan untuk melakukan refleksi terhadap topik perkuliahan kita hari ini dengan membuat catatan hal-hal apa saja yang perlu kita kembangkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, dan juga di pertemuan ke depan kita akan melanjutkan diskusi kita dengan topik bahasan tentang kesetaraan dalam masyarakat multikultural. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.